Oke, jadi pada kesempatan kemarin tuh di pertengahan bulan Januari, kami dari tim ICT, saya dan juga Pram, dan juga teman-teman dari misi dipercayakan untuk melakukan training di Heartland Bali. Training kali ini tuh dibagi dalam dua hal, training internal dan juga training eksternal. Di mana training eksternal itu kita membawa nama asik, Aku Suka Ikut Kristus, yaitu program Next Gen Initiative dari Yayasan Yaski, dan juga training internal. Kenapa sih harus ada training internal? Kita sadar bahwa kita punya keterbatasan demografi itu yang membatasi kita dalam banyak hal, dan saya sadar bahwa kita tuh sebagai perusahaan itu harus punya standarisasi dalam banyak hal, termasuk dalam kita konten. Nggak cuma kita bisa konten, nggak cuma kita syuting segala macam, nggak cuma kita bisa edit doang, tapi juga kita harus tahu ada strukturisasinya, ada prosesnya dalam kita konten, dan juga ada standarisasinya dalam perusahaan. Kita harus tahu soal brand color dan segala macam. Dan training internal ini saya sharing banyak hal dengan teman-teman di Bali. Saya sharing bagaimana mereka, apa sih masalah mereka dalam bikin konten, apa sih masalah mereka dalam eksekusi konten, bikin konten, bagaimana kita bisa mencari inspirasi, bagaimana proses produksinya seperti apa, cara syutingnya seperti apa, dan bagaimana editingnya seperti apa. Dan puji Tuhan, luar biasa banget ya, teman-teman di Bali juga sangat excited dan sangat antusias dalam belajar ilmu sosial media dan juga live production. Teman saya juga Pram training tentang bagaimana sih live production seperti apa sih masalah-masalah di daerah itu kalau misalkan mau live streaming itu apa. Nah, jadi tidak hanya di sosial media, tapi kita juga mempersenjatai teman-teman di daerah untuk live production-nya. Dalam training internal juga kita ada study case, kita ada kunjungan pendengar, kita ada langsung studi kasus bagaimana sih penerapan produksi yang efisien dan juga bisa menyampaikan cerita. Karena sebagai media penyiaran Kristen, salah satu hal yang paling menjual itu adalah kisah-kisah pendengar. Bagaimana kesaksian pendengar itu, maka kita harus bisa mengemas itu dengan cara yang efisien, dan juga pesan yang tersampaikan itu bisa tersampaikan dengan jelas. Terus juga di training eksternal, training asik, nggak bersemangat ya, karena ya begitu datang saya lihat muka mereka tuh muka capek, karena mereka banyak yang masih pakai seragam sekolah, dan awal-awal tuh kayak nggak nyambung, ini orang tua nih ngomong apa sih satu ya kan. Puji Tuhan saat sudah mulai klik dengan mereka, banyak banget pertanyaan, sampai akhirnya saya batasi, udah ya, kita lanjut ke sesi berikutnya dulu, baru nanti kita bertanya. Puji Tuhan sih antusiasmenya sangat luar biasa, dan tidak hanya dari anak sekolah, tapi juga ada Bapak Pendeta yang juga ikut juga. Saya senang sekali sih, dan saya merasa penyertaan Tuhan luar biasa dalam perjalanan misi kami pada kali ini di Bali. Dan kami juga membutuhkan dukungan doa dari Bapak Ibu semua, bahwa ini baru yang pertama. Masih ada 5 kota lagi yang harus kami kelilingi untuk melakukan training, baik itu internal maupun eksternal. Dan kami harapkan juga akan terjadi sinergi dan kolaborasi yang luar biasa dari antar departemen dan antar daerah, supaya tercapai tujuan utama kita. Bukan lagi tujuan dari personal masing-masing, tapi tujuan utama kita yaitu Christ the Word by Media. Bagaimana kita bisa mengabarkan kabar baik bukan hanya di radio saja, tapi juga di live streaming, di sosial media, dan dimanapun itu. Nah, di kesempatan kali ini di Bali, kami mengadakan training mengenai sosial media, dan goalnya sih sebenarnya harapannya adalah kita bisa mendapatkan digital missionaries di sana. Dan puji Tuhan bisa terkumpul 12 orang. Oke, setelah itu acara berlangsung di hari Rabu jam 4 sore. Pada awalnya ya saya menjelaskan mengenai Yayasan Yaski itu apa, sharing visi misi Yaski lah. Pada awalnya sih mereka mungkin malu-malu ya, diem-diem gitu, masih alim, masih malu-malu kalau mau nanya gitu. Tapi setelah dipancing, setelah satu orang nanya, lalu ada yang nanya lagi, terus nanya lagi, sampai malam, padahal udah lapar gitu ya, tapi antusiasnya luar biasa. Dan karena mereka itu adalah orang-orang yang memang terjun di pelayanan media sosial juga, ternyata beberapa. Begitupun di hari kedua, antusiasnya tidak padam, malah semakin membara. Apalagi di hari kedua itu ada materi praktik gitu ya, jadi mereka bisa langsung praktik
membuat konten yang baik seperti apa, lalu dievaluasi juga, kita bertukar pikiran, dan itu membuat antusias mereka semakin menyala gitu, semakin membara. Saya yakin yang kita lakukan di sana itu nggak sia-sia, namun kita akan menuai hasilnya gitu, yaitu kita bisa menemukan bibit-bibit digital missionaries di Bali.